Muadibah Jamiatul Muslimin dalam pembuatan panduan penyusunan modul pengadaban baik untuk tingkat SD maupun SM, sekolah dasar maupun sekolah menengah atau SMP dan SMA. Ada beberapa fase dan langkah yang harus kita perhatikan dalam pembuatannya. Fase yang pertama adalah menyiapkan arsitektur pembelajarannya. Mulai dari nomor 1, profil murid. Ya, profil murid SD atau profil murid SMP yang artinya adalah prasyarat apa yang harus dia kuasai sebelum mendapatkan subtema yang akan antum ajarkan. Kemudian target profil daripada lulusan, ya. Target profilnya tentu adalah insan adami dan ulul albab. Kemudian yang ketiga, transdisciplinary, lintas disiplin ilmu. Jadi Islam itu tidak mengenal dikotomi. Maka rancang modul kita harus terikat dengan sains yang lain. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Yang keempat, tujuan pembelajaran holistiknya nanti kita jelaskan di modul, baik itu kognitif, psikomotorik, afektif, spiritual, dan aksiologis. Jadi lengkap, ya. Itu fase pertama. Fase yang kedua, ini adalah desain pengalaman belajar dengan 8 langkah islamisasi. Yang pertama adalah subtema yang kita gunakan harus menegaskan nilai Islam. Misalkan kalau subtemanya mengenal diri, diubah jadi diriku sama Allah yang istimewa, dan seterusnya. Langkah kedua, ruh Al-Quran harus jadi titik dasar dari pembuatan materi. Jadi ruang tadabbur ayat Quran itulah jadi materi pertama. Jadi dipastikan mendapatkan ayat Quran yang paling relevan dengan subtema yang antum akan buat. Langkah ketiga, kita buat motivasi bagi murid. Apa manfaatnya bagi murid belajar subtema ini, baik bagi dirinya sebagai manusia maupun sebagai muslim. Kalau tidak ada manfaatnya jangan kita ajarkan. Tapi kalau ada manfaatnya, kita ajarkan supaya murid itu paham tidak ada yang diajarkan kecuali bermanfaat bagi diri. Itu namanya ilmu nafi. Langkah yang keempat, kita berusaha mencari apa yang persoalan dari bahan ajaran sekarang. Misalkan bahan ajaran sekarang kok kayaknya terlalu terbaratkan, terlalu menjauhkan dengan agama. Nah, itu yang disebut sebagai dewesternisasi, membuat mitos-mitos yang kira-kira tidak sesuai dengan Islam. Kita kritik. Nah, kemudian yang kelima, gunakan bahasa kekinian supaya nyambung dengan anak-anak murid kita hari ini, ya. Yang keenam, gunakan pedagogi terbaik dan pemanfaatan digital seperti flashcard, apalagi mind map, kemudian infografis, apalagi stiker, ya, kuis, atau kemudian image-image yang menarik, ya, itu nanti pemanfaatan digital. Langkah yang ketujuh, pastikan pengalaman belajar yang membiasakan murid memecahkan masalah. Itu yang disebut sebagai STEM, Deep Learning atau PJBL. Ya, problem and project based learning. Baru kemudian langkah yang ke-8, lakukan refleksi dengan kamus-kamus adab supaya murid dengan belajar apapun dia termotivasi untuk semakin membaguskan adabnya sebagai manusia. Nah, itu fase kedua. Fase yang ketiga, mulai kita lakukan asesmen analistik berbasis kehidupan. Ya, asesmen analistik berbasis kehidupan. Soal-soal yang kita berikan, soal-soal yang memang ada di kehidupan. Jangan soal-soal yang kita bahkan tidak tahu kapan diterapkan di kehidupan. Ya. Dan fase yang terakhir, kita rekapitulasi lagi, kita checklist lagi. Betulkah modul kita ini sudah meliputi poin-poin tadi? Ya, pelan-pelan satu persatu kita checklist. Nah, setelah itu kita gunakan tools pelengkap untuk mengenerate modul kita. Pastikan Bapak Ibu yang paling memahami konten daripada yang diajarkan, pastikan semua yang diinginkan oleh pemerintah itu sudah masuk dalam pembelajaran kita. Tapi apa yang Allah inginkan, pastikan itu akan jauh
modul Bapak Ibu semua. Jadi modul yang kita buat insya Allah kita usahakan menjadi modul yang terbaik. Apa yang dibuat mungkin belum terbaik, tapi ini adalah langkah awal dari jembatan melahirkan modul yang lebih baik lagi di masa depan. Pada akhirnya seorang guru yang mendidik tanpa modul itu seperti pejuang yang berjuang tanpa senjata. Jadi senjata paling pertama adalah kesiapan modul. Demikian langkah-langkah taktis praktis dalam penyusunan modul yang mengalami islamisasi sains, sehingga kita lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.